Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana bersama saya Zada. Yakni teman-teman sekalian, bahwasannya kita tidak lepas dari isu kebencanaan maupun mitigasi begitu, sehingga pastinya kita hadirkan narasumber kita pada hari ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, karena memang sudah sesuai dengan pepatah gitu ya, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal boleh sayang-sayang. Oke, langsung saja nih dengan looks yang sudah terlihat sangat milenial begitu ya, dengan ada siapa ya? Mas Kak Alimuddin begitu, dan Kak Muswaroh ya. Oke, baik, boleh kenalan dulu nih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alimuddin Distana dari Desa Terambah. Dan kami berterima kasih kepada FRB Kabupaten Sampang yang sudah mengundang kami untuk podcast di siang ini. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak pemerintah Desa Terambah yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menangani bencana atau destana yang ada di Desa Terambah. Kalau Kak Muswaroh sendiri begitu ya, tadi juga di sini ya bareng sama Kak Alimuddin kebetulan. Iya. Bareng ya dari Desa Terambah ya. Iya. Baik. Luar biasa ya teman-teman sekalian, menyempatkan hadir untuk dapatnya berpodcast ria bersama kami sekalian di Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, baik. Kalau kita sudah mendengar gitu ya, kenalan bersama, kita udah kenal dong, berarti ada Kak Alimuddin dan ada Kak Waroh begitu ya, Iya. lebih tepatnya begitu. Nah, kurang lebih kita akan bicarakan apa ya sekarang? Desa Tangguh Bencana Millennials begitu. Oke, kalau udah milenial nih sebenarnya udah ringan gitu pembahasannya, diskusinya tuh udah ngalir begitu ya. Iya, Benar sekali ya Kak ya. Iya. Oke, ini kita langsung saja kenalan juga. Desa Tangguh Bencana sudah berdiri selama berapa tahun? Sudah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun di Desa Telambah, Kecamatan Karangtengah. Ya, Sekali ya. Oke, untuk anggotanya sudah terdiri dari berapa orang? 15 orang. 15 orang ya. Ya, dan diantaranya ada yang difabel, Oke. yang ada dari tokoh masyarakat juga, dan ada yang dari BPD juga. Iya. Jadi udah mencakup semua unsur begitu Iya. ya. Ada Oke. dari tokoh masyarakat juga. Benar sekali. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau Kak Alimuddin sendiri kalau sudah kenalan, jadi beliau adalah sebagai koordinator umum begitu ya, Iya. ataupun ketua dari Destana Desa Telambah Kecamatan Karangpenang. Nah, di sebelahnya ini teman-teman sekalian ada Kak Waroh nih sebagai sekretaris begitu. Benar sekali? Ya. Oke, Kak Waroh bagaimana nih ketika sudah terpilih menjadi sekretaris juga di Destana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah begitu ya. Cukup ucap syukur gitu. Karena kalau udah kita bersyukur apa-apa tuh mudah begitu ya. Iya. Oke, sudah terpilih menjadi ketua maupun sekretaris dari Destana di Desa Telambah Kecamatan Karangpenang. Apa sih sebenarnya yang telah dihadapi maupun perasaan ketika Destana ini sudah muncul dan hadir di Desa Telambah sendiri? Boleh dijelaskan? Pertamanya, saya itu tidak mengerti apa itu destana. Kebetulan pertama kalinya saya itu tidak semangat karena memang dari dulu itu sering ada program-program yang hanya di awal saja. Aduh, ini nih. Manisnya itu hanya di awal saja. Oke. Habis manis sepah dibuang. Aduh. Ha. Oke. Terus. Tapi ternyata setelah hampir 1 tahun berjalan, kami itu jadi semangat dan kami itu jadi tahu apa yang terjadi di desa. Oke. Di antaranya bencana dan lainnya seperti Sebelumnya itu. belum tahu begitu. Ya cuma dengar Dengar aja, iya, cuma dengar oke. aja itu. Cuma dengar di sana ada longsor, tapi kita itu tidak bergerak. Nah, Ya. seperti itu. Kan karena sudah terprogram seperti ada di istana, kan hati kita itu tersentuh untuk membantu seperti itu. Oke. Milenial banget sebenarnya jawabannya teman-teman sekalian. Kalau udah manis banget begitu ya. Benar-benar saya dengan langsung, ini beneran milenial sih, nggak salah begitu ya. Jadi memang kalau kita ada program, entah itu acara, kalau memang di awal tuh sudah kayak wah ini excited begitu ya, ternyata di akhir udah nggak ada begitu. Iya. Namun dengan adanya Desa Tangguh Bencana ini beda gitu. Bedanya apa? Ketika memang sebelumnya jawaban tadi begitu ya teman-teman sekalian, ya sudah Destana itu apa sih sebenarnya, dan kita sebagai masyarakat begitu, khususnya milenial yang kita undang sekarang, ya sudah, intinya ada bencana, longsor salah satunya begitu Iya. ya. Nah, lalu kepedulian dan kepekaan kita menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau Kak Waroh sendiri nih bagaimana ketika hadirnya Destana di Desa Telambah? Mungkin pertama ya, Mbak. Kami kan memang tidak mengerti apa itu Destana awalnya. Oke, ya.
Cuman dari program kabupaten itu apa namanya? Karena memang dari Telambah sendiri itu kalau musim hujan ya kebanjiran, kalau musim kemarau ya kekeringan. Kayak lagu tuh. Iya. Oke, baik. Setelah hadirnya Destana itu, kita mengerti bahwasanya pertama kita juga antisipasi kepada masyarakat, mengadakan kayak sosialisasi seperti itu. Karena memang apa ya, hal yang sedemikian kayak longsor, angin puting beliung itu memang kita tidak tahu kan kapan terjadi kepada kita. Nah, setelah hadirnya Destana, kita tahu bahwasanya kalau musim kayak gini berarti kita harus antisipasi. Lebih tahu gitu ya, sama halnya sebenarnya, namun ya itu tadi perlu ditekankan. Jadi kalau kita sudah, tapi kalau memang tadi kan ada jawaban kalau dulu tuh nggak tahu puting beliung tuh kapan, tapi pernah merasakan tidak pada saat itu sebelum adanya Destana. Jadi memang ada nih bencana puting beliung. Iya, memang ada begitu ya. Dan itu ada di rumah kakaknya sendiri kejadiannya. Ada di tetangga. Tapi intinya di Desa Telambah sendiri yang terjadi Iya. gitu ya. Berarti bencana yang sering dialami tadi karena memang kalau kehujanan itu banjir, kalau udah kepanasan kekeringan, lalu juga ada angin puting beliung, bencana-bencana lainnya juga pasti sering dihadapi oleh Desa Telambah. Kalau biasanya kalau di Telambah itu kalau musim hujan itu longsor sama banjir, tapi yang sering itu adalah banjir. Longsor. Longsornya. Iya. Kalau musim kemarau itu ada sebagian dusun, bukan sebagian desa ya. Oke. Sebagian dusun itu ada yang kekeringan. Kebetulan dusun tersebut bersebelahan dengan dusun saya, seperti itu. Jadi ketika musim hujan itu enggak kekurangan air. Kalau musim kemarau, memang di sana itu dari dulu, dari saya kecil juga keheranan. Apa tuh, Kak? Herannya itu kan dusun saya itu dengan dusun Telambah Tengah itu dibatasi jalan seperti itu, jalan raya. Oh iya, oke. Kalau musim hujan, musim kemarau, yang dusun Telambah Tengah itu kekeringan, meskipun sumur banyak yang punya sumur itu kekeringan. Kalau musim Kemarau. oke ya. Kalau yang dusun sebelah di dusun saya itu tidak. Meskipun ngebor di dusun Telambah Tengah itu gak ada. Itu anehnya di Telambah. Apa tuh yang menjadi pembeda? Apa karena dataran tingginya atau bagaimana? Datarannya sama, Pak. Cuma iya nggak tahu itu apakah itu emang takdir. Tapi gak ada unsur mistisnya berarti ya? Nggak ada. Ya, tetap memang Iya. nggak tahu kenapa, tapi sudah pernah dikaji tidak? Kenapa sih kok ada pembeda padahal cuma ada jarak jalan begitu ya? Kalau dikaji. kalau masih mau dikaji itu belum. Belum ya? Soalnya ketika dibor meskipun ada airnya itu licin. Oke ya. Jadi ditutup sama warga itu kalau licin itu. Kemarin di rumahnya Pak Kades, kebetulan rumahnya Pak Kades itu kan di Telambah Tengah. Ngebor ada airnya tapi licin. Asin seperti itu. Itu yang licin airnya gitu kan? Iya. Itu yang menjadi perbedaan di Telambah Tengah itu. Antara satu dusun dengan dusun yang lain seperti itu. Namun ketika sudah terbentuk nih Destana begitu ya, Iya. dengan beranggotakan 15 begitu, sudah adakah upaya untuk mengkaji hal tersebut? Kalau upaya dari kami itu ingin mengadakan pengeboran di dusun sebelah, Ya. terus airnya itu mau disalurkan ke dusun yang kekeringan oke. seperti itu. Iya, benar sekali. Itu dari harapan dari kami ya. Namun sudah diupayakan begitu Iya. ya, tapi belum terlaksana. Belum terlaksana, masih diancang-ancang. Oke ya, rancang nih ya terus sekali ya. Nah menarik Kak Ali ya dan Kak Waroh. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang bagaimana yang telah terjadi, ternyata salah satu dari bencana itu ada isu-isu kekeringan begitu. Iya. Isu pembedanya juga ada nih begitu. Nah dari Kak Waroh sendiri nih, ketika sudah beranggotakan 15, aktif semuakah ketika ada event di Destana begitu? Dilibatkankah semuanya atau bagaimana? Ada sebagian. Sebagian ya. Tidak Kenapa aktif semua. sebagian? Kenapa tidak semua? Karena mungkin ada apa ya namanya kendala, jadi tidak bisa hadir. Oke.
Oke, namun ketika nanti hasil dari itu tetap diflorkan begitu ya. Iya. Oke, namun susah tidak sih mengajak masyarakat begitu untuk bisa mengikuti eventnya ataupun program-program yang dijalankan? Ya, enggak. Sebenarnya yang 15 yang tidak hadir itu kebetulan itu biasanya itu bentrok dengan kegiatan lain. Oke. Ya, sebenarnya setiap apa yang dikaji itu sudah disalurkan di chat. Kebetulan di Istana Telambah itu sudah diadakan grup. Jadi setiap ada acara ini itu Iya. langsung Oke. disampaikan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah memang yang menjadikan hambatan anggotanya ini dominan milenial begitu? Ada sebagian yang milenial dan ada juga yang memang dari tokoh masyarakat. Iya. Kebetulan kalau cuma milenial tanpa ada tokoh masyarakat itu tidak akan bergerak sebenarnya. Iya, iya. Harus sama-sama ada Iya, betul sekali. sebenarnya. Karena harus ini ya berkolaborasi bersama begitu Iya. ya. Oke. Nah, tapi menariknya begini, kalau tadi sudah ada anggota yang milenial begitu, apakah ada program yang memang basisnya milenial? Karena serunya di situ kan. Ya, kalau dari kami sendiri itu ikut dari desa sebenarnya. Karena bagaimanapun kita, semilenial apapun kita, tidak boleh melangkahi yang lebih tua dulu seperti Iya, itu ya. oke. Namun apakah ada inovasi terbaru gitu Kak Ali? Jadi ini nih versi milenial begitu atas persetujuan dari tokoh masyarakat maupun anggota yang lain begitu. Jadi bungkusnya itu milenial nih, jadi biar seru gitu. Mungkin kalau monotonnya katakanlah kita sudah ada kerja bakti secara umum kan seperti itu ya. Karena dibungkusnya secara milenial, boleh nih nanti kerjasamanya itu bisa dilombakan menjadi video content creator seperti itu misalnya. Itu sampai saat ini belum ini ya? Belum. Ya. Namun ada nggak sih bayangan dari milenial sendiri? Insya Allah ada ke depannya Oke. setelah ada SK. Oh, oke. Haruskah menunggu SK? Ya sebenarnya tidak harus. Tapi cuma ya Apa lihat aja ke depan tuh? dan Oke. seperti itu. Aduh. Masih diancang-ancang. Gitu ya. Oke. Dari Kak Waro sendiri nih mungkin ada pandangan beda gitu, terkait terbungkusnya program secara milenial. Belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Oke. Karena kalau kita ngadepin masyarakat awam itu kan sulit, Mbak, yang mau dimilenialkan. Oke, ya memang seluruh masyarakat begitu ya, elemen masyarakat itu tidak mudah dan tidak semua mau diajak untuk millennials event begitu ya, ataupun kegiatan yang berbasis milenial. Oke, jadi apakah memang keluar dari konteks milenial begitu sekarang sudah ada program yang diinovasikan dan terjalankan malah? Ada kemarin itu karena ada dari BPD Sampang, ada dari istana FBRB Sampang itu ada bantuan seperti pohon, Oke, penanaman pohon begitu ya? penanaman pohon. Ya, itu dikasih ke masyarakat yang emang rawan longsor. Karena di sana itu di Desa Telamba itu tidak semuanya dusun itu longsor. Ada 2 dusun yang sering terjadi, ada dusun Lembana sama dusun Trebung. Kebetulan yang sering longsor di sana. Kalau yang kekeringan di Telambah Tengah seperti itu. Oke. Karena memang tanahnya itu berbeda-beda di sana. Oke, ya. Menarik juga sebenarnya. Jadi apa sih yang menjadi pembeda? Kalau tadi mungkin bencananya dititik beratkan kan ada tanah longsor, Ya. angin puting beliung, banjir, kekeringan. Sebenarnya banyak banget itu isu kebencanaannya. Nah, adakah pula mungkin selain dari itu, kakak sekalian? Gak ada. Nggak ada ya. Tapi ya semoga saja berkurang bukan malah Iya. bertambah begitu. Nah, Semoga tidak ada. benar sekali. Nah, kalau udah kekeringan ini karena pengakibatnya ataupun akibatnya tuh dampak panas gitu ya. Iya. Nah, yang sudah ekstrim begitu. Kedua kalinya untuk banjir itu karena hujan yang lebat, mungkin seperti itu Iya. ya. Tapi tidak keseluruhan ya terdampak banjir dari Desa Telambah Enggak, sendiri. cuma ada Sebagian. Sebagian aja ya. Iya. Oke. Dan ketiganya itu angin puting beliung. Itu biasanya terjadi kapan? Ketika musim hujan. Musim Ketika hujan musim lebat itu Oh, biasanya berarti mengikuti itu. iya, Berarti angin puting beliung tidak terjadi pada saat panas begitu? enggak. Karena kan Oke. terkadang kan hujan kalau dalam sampai 3 hari 3 malam itu Iya. kan ada tahun kemarin itu sampai 1 minggu, Mbak, tidak henti-henti, itu biasanya terjadi. Iya, benar sekali. Memang bentuknya awan gitu ya, karena kan terbentuknya awan nih angin gitu. Jadi memang kita tidak bisa meneliti begitu ya. Namun memang sudah diupayakan edukasi kepada masyarakat sebelumnya. Ya kalau seperti biasanya masyarakat itu kalau sudah
awan sudah hitam itu sudah siap siaga itu, sudah keluar rumah kadang rumahnya nggak ditinggalin, Oke. Itu ya. biasanya tinggal di langgarnya ya. Oke. Itu kalau udah tinggal di langgarnya nggak bahaya? Ya kan kalau di langgarnya itu kan bisa terjangkau, Seperti apa? kelihatan. Iya. Oh, oke. Kalau di dalam Sambungnya. rumah kan Tidak terlihat. tidak begitu terlihat, ya. kadang Apakah tidur. Iya benar sekali. Iya, paham. Oke. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana tadi yang ketiga bencana, kita lanjut yang keempat sekarang, tanah longsor tadi. Ini pengakibatnya apa? Pengakibatnya karena penggalian tanah yang dibuat untuk produksi genting. genting. Ini menariknya ya teman-teman sekalian. Jadi di Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang itu ada produksi genteng, gitu ya. Genteng rumah teman-teman sekalian, yang mana itu bisa disalurkan, dijual begitu. Jadi emang salah satu hasil dari ekonomi begitu ya. Iya. Ini ada di genteng. Nah, dan salah satu dampaknya itu adalah tanah longsor. Iya, tanah longsor. Itu bagaimana? Apakah perlu diedukasi untuk tokoh-tokoh yang sudah ya membuat genteng, memproduksi genteng, bagaimana? Ya sebenarnya itu sulit Bu, meskipun mau diedukasi. Soalnya itu adalah penghasilannya orang. Ya, namun kan meskipun penghasilan, apakah tidak diberikan edukasi bahwasanya ini loh kalau memang terus-terusan adanya pengurukan, penggalian dan lain-lain? Ya harus sebenarnya itu. Cuma ya lah masyarakat awam ya seperti kata Mbak Mas Waro tadi, penghasilannya mau gimana kalau itu ditutup seperti itu kan. Pernah itu kejadian sekarang itu di Dusun Telambah Tengah, itu mau dijadikan tanahnya itu mau diambil, mau dijual punya orang. Kebetulan jalannya itu bisa merusak rumah orang. Jadi kemarin sempat ada perdebatan kecil lah seperti itu. Jadi sekarang dilarang itu. Sudah anggaplah ada pengurangan untuk longsor seperti itu. Yang didebatkan apa? Jalannya seperti itu. Karena jalannya merusak rumah orang ketika dilewati mobil itu. Jadi harus perlu memangnya adanya edukasi gitu ya, waro-waro pada masyarakat bahwasanya ini loh kalau memang kita terus melakukan ada bahayanya, gitu, ada dampaknya, sehingga paling enggak itu ada pengurangan begitu, dikurangi, tidak langsung sedemikian rupa sudah selesai hilang begitu ya. Oke. Jadi Kak Wara sendiri nih, ajakan juga untuk milenial untuk dapatnya bisa mengetahui mitigasi bencana itu ada nggak sih dari Desa Telambah sendiri? Belum ada ya gitu. Namun pastinya mau diupayakan gitu, untuk milenial. Karena memang yang mudah itu sebenarnya sekarang milenial gitu kayak milenial, Gen Z, Gen Alpha begitu ya. Jadi gen-gen ini gitu itu mudah banget dan kreatif sebenarnya untuk membuat program-program yang berbau gitu ya, mitigasi kebencanaan begitu ya. Nah, untuk dari 4 bencana tadi yang sering terjadi itu kalau udah ada bencananya, ada pasca bencananya. Nah, kalau udah pasca bencana di sini apa yang dilakukan oleh Desa Telambah? Jadi udah terjadi nih bencana tersebut. Iya. Ya kalau dari kemarin seperti ada longsor, biasanya pihak pemerintah Desa Telambah itu bergerak untuk biasanya itu bekerja sama dengan BPD Sampang. BPBD Sampang gitu ya. Langsung turun biasanya. Oke, lu dapatnya memberikan bantuan iya. begitu ya. Dan memang untuk sisi positif dari masyarakat menilai gitu ya, menerima adanya Destana itu sudah tampak tidak? Sangat Bu, sangat tampak tampak ya. Oke. Terlihat dari Seperti kemarin, seperti kan kemarin pernah terjadi longsor. ya. Nah, langsung dari pihak kami langsung bekerja sama dengan Pemdes Desa Telambah, terus dari Desa Telambah itu langsung ke BPD Sampang, langsung diturunin sampah. Berarti cepat satset ya. Iya, Oke. satset. Satset. Kebetulan Pak Sekdesnya itu di sana itu sangat dekat. Jadi mudah terjangkau gitu. Namun hingga sampai saat ini begitu ya Kak Alia. Iya. Apa program yang ingin dilakukan begitu meskipun belum terlaksana? Ya, programnya itu sekiranya dapat mengurangi bencana-bencana yang ada di Desa Telambah, Bu. Oke. Boleh diurai mungkin salah satunya nih. Seperti pembangunan tebing seperti itu. Kalau pembangunan tebing itu pengennya seperti apa kalau programnya? Ya,
apa ya? Biasanya dari desa itu ada sebenarnya, kan sudah dianggarkan sebenarnya untuk bencana-bencana seperti itu. Oke, mungkin agak ke depan ya sekarang ya. Iya. Jadi biar terdengar nih ya. Oke, Kak Waro juga mungkin bisa memberikan solusi begitu, saran juga. Apa sih yang pengen dijalankan, program-program yang masih mungkin memang nggak bisa terlaksana nih dalam waktu dekat, tapi ingin adanya program seperti ini tuh apa mungkin ada? Dari Kak Waro. Belum ada gitu ya. Gitu tadi tuh belum ada gitu ya. Ya memang iya sih gitu. Kalau nggak ada memang nggak bisa dipaksakan begitu ya. Namun memang teman-teman sekalian perlu diketahui bahwasannya Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk di Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang ini sudah berdiri selama 1 tahun ya. Hampir 1 tahun begitu ya kurang lebih. Karena memang sudah mengikuti training juga ya. Jadi FPRB kabupaten gitu ya hadir ya untuk membantu terbentuknya seperti itu ya. Nah, untuk dapatnya pula memberikan edukasi juga begitu ya kepada masyarakat. Karena memang tidak semua nih ya Kak Ali ya, tidak semua yang akan diikut sertakan masyarakat Desa Telambah ada perwakilan begitu ya. Dan salah satunya terbentuk menjadi 15 orang dalam anggota tadi. Nah, ketika sudah diflorkan ini edukasinya begitu. Cara dari anggota tersebut memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat supaya merata itu bagaimana? Biasanya per dusun itu bagian kepala kasusnya itu dikumpulkan. Iya. Terus kita itu mengadakan sosialisasi ke setiap dusun biasanya. Oke. Seperti itu. Oke, ya. Saya kayaknya memang kurang rasanya kalau saya tuh tidak melihat cakepnya kakak-kakak sekalian, boleh maju lagi gitu. Ya oke. Jadi biar lebih jelas begitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa diketahui bahwasannya dari bagaimana menghadapi lalu terjunnya Destana di Desa Telambah sendiri itu ya ini dia gitu loh. Salah satunya bisa diterima dengan baik begitu ya. Lalu diflorkannya edukasi-edukasi juga pada masyarakat itu ada begitu ya. Salah satunya mendatangkan kepala dusunnya juga begitu ya. Sehingga tadinya bagaimana? Karena setiap desa itu atau setiap dusun itu kan pengaruhnya atau dari kepala dusunnya. Jadi kita ambil kepalanya dulu seperti itu. Iya benar-benar sekali. Ya, karena memang itu yang harus dipercaya pertama, ya, diutamakan itu. Jadi kita nggak woro-woro langsung begitu ya. Nih pada masyarakat percaya tidaknya kan bisa diragukan gitu ya. Tapi kalau kita sudah melibatkan pemerintah gitu ya dengan secara langsung kepala dusunnya atau kepala desanya itu insya Allah akan diterima begitu ya. Berarti keterlibatan pemerintah itu sangat baik ya. Sangat baik. Desa Telambah. Mungkin sejalannya keterlibatan pemerintah adakah hambatan seperti itu? Kalau untuk hambatan sepertinya tidak ada, Bu. Soalnya meskipun di Desa Telambah itu kepala kasusnya itu orang awam tapi satset, Bu. Itu sih ya, itu yang diperlukan ya gitu ya. Satsetnya itu loh nggak semua punya begitu. Kadang masih diundur-undur besok, lusa dan lain-lain gitu ya. Oke. Kak Waro sendiri nih, waduh dari tadi. Tapi semangat ya Kak Waro ya tadi hadir di podcast ini ya. Seru ya. Terus perjalanannya gimana tadi kalau aku boleh tahu nih dari Desa Telambah kurang lebih berapa jam ya untuk kesini atau nggak perlu jam, menit aja? Kurang lebih 1 jam. Oh 1 jam ya? Sekitaran, tergantung pengemudinya sebenarnya. Oke. Pengemudinya siapa tuh? Yang pakai sendiri-sendiri, Bu. Iya. Oke, ya mandiri gitu ya. Nggak apa gitu ya, karena memang tangguh begitu. Oke, tadi kesininya juga nggak macet ya? Nggak ada ya. Tapi panas, Mbak. Tapi panas banget gitu ya. Jam berapa sih berangkat tadi ke sini? Jam 11. Jam 11 siang. Oke, ya pas banget itu matahari mau perang ke tengah begitu ya. Nah, bicara matahari kekeringan nih sekarang. Sebenarnya di situ. Jadi kalau kekeringan sendiri bagaimana menghadapinya dan masyarakat itu menerima itu memang dari dulu kah ada kekeringan dan sekarang itu ada perbedaan tidak Kak setelah dari desa tadi? Selain dari Desa Telambah Tengah tadi. Kalau untuk yang lain itu insya Allah untuk Desa Telambah untuk air itu tidak kekurangan. Cuma yang di Desa Telambah, yang di Dusun Telambah Tengah seperti itu, Bu. Emang dari dulu itu di rumah saya kan punya sumur. Jadi ketika sudah musim kemarau itu yang dari dusun sebelah itu ketika subuh itu sudah berbondong-bondong membawa timba itu. Oh, oke. Dulu itu, Bu. Seru tapi ya sebenarnya. Iya, seru sih. Tapi capek.
Kalau sekarang biasanya kalau masyarakat dari Desa Talamba itu mandinya ya ke dusun sebelah seperti itu. Kadang Mandi kalau itu di sungai gitu ya, Pak? enggak di kamar di jeding itu, di kamar mandi Oke, itu. oke, oke, oke. Kalau untuk minum biasanya bawa seperti itu untuk diminum. Emang dusun tersebut aneh. Dari dulu emang seperti itu meskipun memang punya sumur tapi ketika musim kemarau itu kering kalau di dusun Telambah Tengah itu. Jadi saya itu punya inisiatif itu mau mempunyai aburan yang ada di dusun saya terus disalurkan ke dusun sebelah seperti itu, Bu. Soalnya kalau diburu di sebelah percuma kan seperti itu. Jadi upayanya seperti itu ya, Iya. kurang lebih ya. Jadi bagaimana menutupi kekurangan tadi Iya. dari kekeringannya gitu. Kalau tadi sudah di eh, kekeringan begitu ya. Jadi kan kalau banjir sendiri itu ada nggak setahun berapa kali gitu? Pasti ada. Tergantung hujan itu, Bu. Kadang Kalau harus ada hujan baru banjir Iya. kalau di sana. Jadi bukan Kalau- kiriman apa langsung di Desa Telambah sendiri. Kiriman itu biasanya dari Karangpendang dari Purmateri itu kan kiriman satu jalur itu. Oke, oke. Kadang 3 tahun sekali. Gak sering. Iya. Oh, oke, oke, oke. Kak Waro bisa terdampak nggak banjir? Enggak. Oh enggak ya, dataran tinggi ya, Karena Bang? yang terdampak banjir itu biasanya rumahnya yang berdekatan dengan sungai. Oh iya iya, iya. Kalau udah jauh enggak dong ya. Dan kebetulan jauh dari sungai. Gitu. Ada yang dekat, Bu, di sana. Pernah kandang ayamnya di bawah. Oh. Kalau di bawah arus banjir Iya. gitu ya. Oh tinggi ya berarti kalau udah kena banjir di sana. Iya. Kurang lebih berapa meter? Kalau dari sekitaran 3 meteran ini. Oh. Iya. Lumayan ya berarti sampai ini atap rumah nggak kelihatan. Enggak kan gini, Bu. Sungai seperti ini. Iya. Kan. Geladak itu, jembatan itu. Rumahnya di sebelahnya. Iya, lumayan lah. Berarti soalnya Ini 3 meter sungainya apa yang kena rumah nih? dari sungainya. Soalnya Oh. gini, Bu. Oke oke oke. Aku kira tuh 3 Lumayan meter. tinggi anunya itu. Oh, Bu. ininya Iya, pengseng gitu ya kata orang. tinggi cuma pas sungainya itu jadi kan gini jalannya gini. Lah, pas jadi satu sini, Bu. Pas rumahnya orang itu di tengah. Iya bapak. Berarti. Kalau saya dipanggil ibu biasanya saya panggil bapak. Oh oke oke jadi bersebelahan. Iya. Tapi 3 meternya bukan di dalam rumah. Enggak. Oh sungainya di 3 meter. Saya kira rumahnya 3 meter. Jadi aduh bakal selalu mengungsi gitu ya karena ekstrim sekali jika sampai segitu gitu loh ukurannya. Tapi mereka tetap diupayakan ini ya mitigasi seperti itu. Iya. Dan pastinya ngungsinya gimana kalau udah banjir seperti itu? Fungsinya di sebelah, Bu, karena cuma itu aja rumah yang Oh, kena satu? banjir. Iya, cuma satu itu. Oh alah, satu rumah. Satu rumah. Oh. Emang nggak jerah itu meskipun sering kena banjir. Ya mungkin karena ini sih ya, karena rumah itu kan istana bagi kita gitu. Jadi meskipun istananya seperti apa, tetap ya istana kita begitu sih. Ya, oke, oke, oke. Itu sih menariknya teman sekalian. Namun sepertinya kakak-kakak di sini tuh menunggu pertanyaan dari behind the scene gitu ya, bukan hanya saya gitu. Karena memang apa ya, mungkin ketertarikan pertanyaan di balik layar tuh kadang memang ngebuat kita semakin semangat begitu. Boleh nih di sana, di luar sana. Oke, Mbak Sada, terima kasih Mbak Sada. Tadi ya menariknya itu wilayahnya itu kan tidak kekurangan air, tapi memang ada sebagian dusun lah ya. Berapa Iya. dusun itu kira-kira itu? Itu hanya satu dusun. Sampai berapa kakak? Ya lumayan itu. Satu dusun, sekitaran satu dusun itu. Oh, satu dusun. Berarti kan pemikirannya tadi itu melakukan pipanisasi ya. Iya. Pipanisasi artinya dari pengeboran sumur dari dusun sebelah untuk Iya. ke sebelah. Gitu. Tadi yang sempat menarik tadi yang masalah itu juga. Cuma itu mungkin bisa perlahan ya, baik itu dengan desa atau dengan pemerintah daerah itu bisa diupayakan lah. Itu tergantungan dengan anggaran kan Iya. mungkin itu. Tapi berkenaan dengan mitigasi seperti tadi itu upaya penggalian. Memang tanah di sana memang khas khusus genteng karena unggulan genteng di sana itu luar biasa, sangat keren. Tidak ada di daerah lain genteng kayak di sana. Informasinya seperti itu. Iya benar. Memang khas tanahnya Mbak Zada. Makanya
Mungkin tadi itu sosialisasi untuk pemahaman, untuk mitigasi terkait longsor tadi itu memang memang diharapkan secara perlahan, tidak harus serta-merta langsung tidak boleh menggeruk tanah atau mengambil tanah, karena itu urusan perut, susah memang. Tapi kalau memang perlahan itu kemungkinan besar itu bisa, tapi setidaknya itu harus memang benar-benar melibatkan semua pihak, tokoh-tokoh gitu, untuk menyadarkan secara perlahan. Mungkin itu saja, Mbak. Ada saran sih, mungkin lebih arahnya, bukan pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Jadi memang karena pertanyaan tadi sudah include sebenarnya. Jadi mulai dari bagaimana programnya, lalu bagaimana hadirnya di sana, begitu teman-teman sekalian, dan sarannya mungkin seperti itu. Jadi kalau saran seperti itu, masuk nggak ke kakak-kakaknya, bisa diterima nggak kalau seperti itu ya? Mungkin Masih, ya. Kalau Kak Wara sendiri, saya suka sama senyumnya gitu ya. Jadi kan pancing-pancing dari tadi. Kayak ada manis-manisnya ini. Iya, kayak iya itu. Oh, nggak usah disebut ya, kan ini nggak bermitra begitu. Makanya kita ini aja sebenarnya mancing-mancing, mungkin mau bermitra dengan kita. Oke, baik, terima kasih dari penjelasan mulai dari awal tadi. Nah, namun teman-teman sekalian, dari diskusi tadi pastinya kita akan berupaya begitu ya, bagaimana program dan mitigasi yang sudah terjadi dan bencana pula yang sudah ada begitu ya di Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang begitu. Nah, mungkin nih dari kakak-kakak sekalian ya, Kak Ali, Kak Waroh begitu, ada closing statement yang berisikan harapan gitu ya, yang ingin diucapkan untuk teman-teman sekalian di luar sana begitu. Silakan, boleh Kak Ali duluan. Harapan kami dari Istana Desa Telambah untuk pihak yang di luar, jangan hanya yang di kota saja yang di apa ya? Siapa ya? Yang diperhatikan seperti itu. Soalnya di desa itu banyak yang masyarakat yang sangat membutuhkan seperti itu. Cukup? Cukup. Oke, singkat padat jelas begitu ya. Iya. Silakan Kak Waroh. Mungkin saya tidak usah, Pak, karena sudah diwakili. Oh iya, template aja begitu ya. Memang milenial banget teman-teman sekalian. Apa-apa template udah cukup begitu ya. Tapi memang sebenarnya template apapun begitu ya, intinya memang tujuannya tetap sama begitu ya. Iya. Memang dari awal, dari pertama pun gitu, bagaimana sudah terbentuknya sebelum dan sesudah Desa Tangguh Bencana ini sudah ada pengaruhnya begitu ya kakak-kakak ya. Dan alhamdulillahnya pengaruh tersebut itu bernilai positif seperti itu dan diterima oleh masyarakat juga dengan baik. Nah, keterlibatan pemerintahan juga bukan hanya baik namun sat-sat begitu ya. Itu yang serunya di situ. Nah, lalu di situ tadi ada 4 bencana yang sering dititik beratkan, yakni ada tanah longsor, ada banjir, puting beliung, dan ada pula kekeringan gitu ya. Jadi memang meskipun tadinya masih ada begitu, namun mitigasi-mitigasi yang telah dilakukan oleh Desa Telambah Kecamatan Karangpenang itu sudah dilakukan gitu. Nah, harapannya memang supaya nantinya bisa maksimal lagi begitu ya nantinya, dan lebih banyak lagi program-program yang diinovasikan begitu. Mungkin nanti memang terbungkus milenial, karena serunya memang kalau milenial itu kreatifnya itu tampak begitu ya, karena sekarang itu apa sih yang nggak smart teknologi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang semuanya tidak harus hari ini gitu ya, semuanya tidak harus praktis selesai juga di hari ini, perlu memang proses gitu ya mungkin. Nah, memang teman-teman sekalian, jadi yang bisa diambil juga dari sini, ini bagaimana kita yang masih ada di, mungkin tadi juga yang disampaikan pihak terkait begitu ya. Jadi mohon bukan pihak di luar sana saja begitu ya, namun pihak terkait yang mungkin nantinya gitu ya bisa mengkaji juga bagaimana keadaan Desa Telambah Kecamatan Karangpenang, dan pastinya pula yang sudah terbentuk di Desa Tangguh Bencana. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan kepada Kak Alimuddin ya dan Kak Mas Waroh begitu yang sudah hadir di podcast kita di Forum Pengurangan Resiko Bencana. Namun kurang rasanya Kakak ya kalau kita belum berslogan begitu ya. Boleh ya kita bersama-sama slogan bareng di kamera tengah sana. Tunjukkan wajah yang paling ceria begitu. Oke, baik. Kalau saya sudah mengucapkan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang atau FPRB,
Itu salam tangguh, salam kemanusiaan. Bisa ya? Bisa. Oke. FPRB Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, terima kasih atas kehadiran kakak-kakak, dan saya juga berterima kasih kepada para mitra yang telah bergabung bersama FPRB Kabupaten Sampang, yakni terima kasih kepada Koran Madura Online, Radar Madura JPNN, Salsabila FM, Radio Streaming RRI Sampang, Python Energy, POMI Probolinggo, BPBD Sampang, dan terima kasih kepada Mekar Catering Sampang, Hotel Panglima Sampang, Alphanet, penyedia Wi-Fi Internet Madura, PT Sampang Sarana Sorbes, dan terima kasih kepada Create First Design atau Web Design, Edu Media Store, Store Service Com, Trunojoyo Lau, Kantor Pengacara, dan Rehat Cafe Sampang. Terima kasih semuanya, saya Itisam Limazada, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.